Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini masih bisa diberjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 3 di Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Industri Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, kali ini kita akan bahas tentang integral ganda 2. Integral ganda 2 dari fungsi Z sama dengan variabel bebas X dan Y, Fx, Y, pada prinsipnya kebalikan dari diferensial parsial dari variabel bebas 2. Artinya, jika diintegralkan parsial ke variabel X, maka variabel Y dianggap konstanta. Atau sebaliknya, jika diintegralkan parsial ke Y, maka variabel X dianggap konstanta. Integral ganda 2 didefinisikan dengan perhitungan limit, yaitu sigma Z ini ZI kali delta AI, di mana I berjalan dari 1 sampai N sampai tak terhingga, di mana I-nya mendekati 0, jadi rapat sekali. Di mana ZI itu adalah fungsi Fxi, yi, di mana A delta itu area, perkalian delta xi dan delta yi. Nah, secara integrasi ternyata penjumlahan antara nilai fxy, fxi, y dan delta xi dan delta y itu dijumlahkan sampai n tak terhingga. Nah, secara perhitungan itu namanya secara integrasi, maka dinamanya integral. Jadi perhitungan terus penjumlahan perkalian ini secara integrasi namanya integral. Jadi I-nya sudah hilang, namanya integral, F kurung buka X, Y fungsinya delta menjadi dx dan dy. Nah, berarti ini kalau kita jalankan diintegralkan ke dx, y-nya dianggap konstan. Jadi fungsi f ini diintegralkan ke x, nanti y-nya ini dianggap konstanta. Dari persamaan I1 ada dua kemungkinan kejadian. Pertama, integral batas pertama itu x konstanta. X sama dengan A, batas bawah, dan batas atas X sama dengan B. Batas kedua itu fungsi Y1 dan Y2, batas bawah Y2. Yaitu ternyata fungsinya itu merupakan fungsi dari X. Fungsi X1 dan fungsi X2. Nah, kalau kenapa seperti ini? Berarti ini adalah D-nya DY dulu, dx-nya nanti adalah konstanta. Jadi kalau batas ini adalah X-nya konstanta, berarti DY dulu. Berarti ini diintegral parsial ke Y dulu, di mana X-nya nanti parsial ke Y, berarti X-nya konstanta. Nah, kejadiannya misalkan F kecil ini diintegralkan parsial ke Y, namanya hasilnya F besar. Ini batasnya X dari A sampai B, sampai batas kedua Y1 dan itu saya namakan R. Hasil pengintegralan F kecil hasilnya misalkan F besar, pasti ada pengintegralan, pasti ada perubahan, namanya F besar. Begitu F besar, nah ini yang diintegralkan ke apa? Berarti Y. Berarti nanti nilai Y-nya itu yang pertama batas atas Y2, berarti nanti F2 dikurangi X-nya, dikurangi ketika batas Y1. Jadi di sini integralnya F besar, ini sekarang Y2-nya kan F2, Fx dikurangi F besar X, dikurangi ketika batas bawah F1X. Nah ini adalah F besar ini ternyata kalau diakumulasi merupakan fungsi dari X, sehingga menjadi Fx, sudah menjadi satu variabel Fx. Nah selanjutnya misalkan F ini diintegralkan hasilnya G. Nah, G ini tinggal batas atas, yaitu X2 min G-nya itu hasilnya G, kemudian ketika X-nya yang 2 itu B diganti, dikurangi yang batas bawah, dikurangi A. Di mana R yang tadi saya terangkan adalah daerah tertutup pada daerah domain di bidang X, O, Y. Kejadian kedua, kalau pengintegralannya, kalau batas
terakhir itu Y sama dengan C konstanta, Y1 dan Y2 D itu konstanta. Berarti ini pengintegralannya D dulu. Di mana X1 merupakan fungsi dari Y. X2 pada saat juga fungsi dari Y. Jadi ini kok diintegralkan ke X, Y-nya konstan. Maka misalkan f kecil ini diintegralkan parsial ke X, Y-nya konstan. Dalam hal ini misalkan hasilnya F besar. F besar X, Y. D-nya masih tetap. Selanjutnya, ini tadi diintegral parsial ke dx. Berarti yang berubah x. X-nya itu yang batas atas diganti 2, X2 dikurangi F-nya X1. Batas bawah dikurangi batas bawah. Variabel Y konstanta. Nah, ternyata X2-nya itu F2Y, X1-nya adalah F1Y. Jadi F dalam kurung fungsi Y ini dikurangi F fungsi. Jadi hasilnya misalkan sudah menjadi fungsi dari Y, fungsi satu variabel. Sekarang tinggal hanya variabel Y saja. Nah, kemudian diintegralkan ke Y, misalkan hasilnya G. G itu kemudian untuk mencari hasilnya, batas atas Y2 dikurangi batas Y1, atau batas atas misalkan nilainya D dikurangi C. Maka ketemu hasilnya. Baik, untuk lebih jelas lagi kita langsung contoh pengintegralan ganda 2 fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Jika Anda disuruh mengintegralkan, integral ini batas X bawah 1, yang kedua pasti X2, 4. Berarti nanti pasti DY dulu ini. Batas kedua, Y-nya merupakan batasnya ketika Y minus X, batas atas ini sebenarnya Y sama dengan X kuadrat. Yaitu fungsinya 4X plus 10Y DY per DX. Berarti ini kalau integralnya batas terakhir ini adalah X, ini berarti DY dulu. Berarti kalau diintegral ke DY ini 4 konstanta. X juga konstanta. 4 dan X menjadi satu kesatuan sebagai konstanta. Karena apa? Mau diintegralkan ke DY. Oke. Jadi sekarang diintegralkan ke DY. Ini. Langsung jawabannya ya. Ya, jadi ini langsung 4X diintegral ke DY. Ini 4X diintegralkan ke Y. Ini 4X konstanta. Integralkan ke Y ya langsung 4Y. 10Y diintegralkan ke Y, maka rumus pengintegralannya Y akan bertambah 1. Rumusnya 10 per N plus 1 kan pangkat 1. Jadi 1 tambah jadi per 2. Y-nya pangkat tambah 1 rumus dasar. Nah sekarang nanti batas atasnya Anda ganti Y-nya diganti X kuadrat, batas bawah diganti min X dx. Oke, sekarang integralnya tadinya 2, sekarang tinggal 1. Sekarang integralnya tinggal 1, X-nya batas bawah 1 dan 4. Selanjutnya, batas atasnya Y-nya Anda ganti batas atasnya X kuadrat ditambah 5, ini 10 per 2 kan 5. Y kuadrat, itu batas atasnya itu Y-nya Anda ganti X kuadrat kurung kuadrat lagi. Ini batas atas. Dikurangi kurung awal, batas bawahnya 4X, Y-nya diganti min X. Ditambah ini 5 dalam kurung, ini min X tapi dikuadratkan. Sekarang dx. Jadi sekarang menjadi fungsi, kita perhatikan pasti menjadi fungsi X. Kita selesaikan, ini yang pangkat tertinggi dulu, 5X pangkat 4. Selanjutnya ini 4X pangkat 3. Kurangi yang ini, kita hitung. 4X kali min X, jadinya min 4X kuadrat. Dikurung min 4X kuadrat. Ini min X kuadrat dikuadratkan plus, jadi plus 5X kuadrat. Jadi ini dalam kurung masih DX. Jadi ini kurung kurawal juga. Maka integralnya masih tetap 1 batas bawah 1 batas atas 4. Sekarang di pangkatan tertinggi diurutkan 5X pangkat 4 plus 4X pangkat 3. Ternyata ini sama-sama pangkat kuadrat. Min 4X kuadrat ditambah 5X kuadrat jadi hasilnya X kuadrat dalam kurung. Tapi di sini ada min. Jadi ini hasilnya langsung min X kuadrat. Ya. Jadi min X kuadrat dx. Jadi ini semuanya tinggal diintegralkan ke dx. 5X pangkat 4 diintegralkan ke X jadi 5 per 4 tambah 1 jadi 5. 5 per 5 X-nya pangkatan tambah jadi X pangkat 5. Plus 4 per 3 tambah 1 jadi 4 per 4. X-nya 3 tambah 1 jadi X pangkat 4. Sekarang X kuadrat diintegral ke X jadi 1/2 tambah 1 1/3. Ini min ya.
Jadi X-nya pangkat 2 tambah si pangkat 3. Nah sekarang batasnya yang atas diganti 4, yang bawah diganti 1. Nah, sekarang yang ruas kiri ini, kurung rawel ini jadi diganti 4 pangkat 5. Ini 5/5 kan jadi X, 4 jadi 1, jadi sepertiga ya. 4 pangkat 5 ditambah 4 dikurang sepertiga X pangkat 4. Dikurangi batas bawah kan 1. 1 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 4, ini sepertiga Pak. 1 pangkat 3 sesuai dengan rumus hasil pengintegralannya. Jadi ini kalau kita akumulasi 4 pangkat 5 hasilnya 1024. 4 pangkat 4 254. 4 pangkat 3 64 dibagi 3 dikurangi 1 pangkat 5 tetap 1. 1 pangkat tetap 1 jadi 2. Ini 1 pangkat 1 dikurang jadi 2 kurang 1/3. Maka hasilnya kita jumlahkan ini ternyata 1280 nih kok jumlahkan. Dikurang 60/3. Ini kalau 2 dikurang 1/3 jadi ini 2-nya jadi per 3, 6/3. 6/3 kurang 1/3 jadi min 5/3. Sehingga 1280 saya jadi kalikan per 3. Kenapa penyebutnya disamakan? 3840/3. Lah ini min dengan min jadi ternyata menjadi min 69/3. Kalau dikurangi hasilnya menjadi 3701/3. Hasilnya ternyata tepat 1253 satuan ini. Oke, contoh yang kedua, contoh integral batasnya itu Y sama dengan 0 batas bawah, kedua Y sama dengan 1 batas atas. Berarti ini nanti terakhir DY. Kemudian batas kedua integral X merupakan batas 0, batas atas X merupakan Y kuadrat. Jadi ini berarti ini DX. Y kali E pangkat X DX kali DY. Berarti ini yang diintegralkan DX. Berarti Y-nya konstanta. Berarti kita akan memikirkan apa rumus integral E pangkat E dx. Menurut rumus yang kita pelajari minggu E pangkat U hasilnya tetap. Jadi E pangkat X diintegralkan tetap E pangkat X. Ini hasilnya. Nanti di mana X-nya Anda ganti Y kuadrat dan diganti X-nya diganti 0. Nah setelah itu jadi hasilnya Y kali E pangkat Y kuadrat DY menjadi 2 integralan. Jadi ini ada E pangkat Y kuadrat, ini ada Y juga, Y DY. Suku pertama. Kemudian min E pangkat 0, 1. Jadi kalikan DY. Maka integral batasnya dari 0 1 yaitu Y DY. Ini negatif. Selanjutnya ini ada 2 pengintegralan. Yang pertama, Anda disuruh mengintegralkan E pangkat Y kuadrat kali Y DY. Ini harus menggunakan substitusi. Siapa yang disubstitusikan? Yaitu dengan penggantian bahwa U sama dengan Y kuadrat. Jadi Y kuadrat dianggap disamakan sama dengan menjadi persamaan U. Maka ini dapat dicari DU per DY. Ruas kanan turunan ke Y ya 2Y. Maka 2-nya pindah ruas kiri DU per 2 sehingga tinggal 2 kali DY. Ternyata di atas ada Y DY, nanti diganti DU per 2. Nah, karena sekarang Y kuadrat diganti U, maka batas integral akan berubah juga. Jadi dengan berdasarkan U sama Y kuadrat. Diambil misalkan untuk Y sama dengan 0, Y-nya 0. Maka U-nya berapa? 0 kuadrat. Oh, U-nya tetap 0. Tadinya integralnya pakai Y, sekarang pakai U. U-nya tetap batasnya bawah tetap 0. Bagaimana kalau Y-nya sama dengan 1? Masukkan U1, U tetap 1. Jadi batas tetap integral batas U0, batas atas 1. Nah sekarang E pangkat U. Y DY diganti DU per 2. Selanjutnya kalau yang suku yang kedua ini integral biasa, nggak perlu substitusi, langsung ada hasilnya. Jadi yang suku pertama integralnya ini E pangkat U DU, ini setengahnya dikeluarkan dulu ya, setengah. Integral U DU ya hasilnya tetap E pangkat fungsi eksponen setengah E pangkat U. Nah suku kedua integral Y pangkat DY berarti Y pangkat 1 yaitu 1/1 tambah 1 1/2. Y-nya tambah jadi Y-nya pangkat U kuadrat. Nah sehingga kita tinggal masukkan batas atas 1, batas bawah 0. Kita masukkan ini ada setengah, ini sama-sama setengah ya, setengah saya keluarkan. Jadi sekarang batas atasnya diganti 1 semuanya. E pangkat 1 dikurang
Y kuadrat 1 kuadrat. Dikurangi, sekarang diganti 0, pangkat 0 dikurang 0 kuadrat. Maka hasilnya ada setengah, yaitu pangkat 1 ya, itu 2,7183. Dikurang 1, dikurangi, ini pangkat 1 tuh, pangkat 0 itu 1. Maka hasilnya di sini adalah minus 1 jadi setengah min 2 atau hasilnya setengah min 1. Hasilnya ini sudah cukup, sudah selesai. Contoh yang ketiga. Bagaimana kalau Anda disuruh menghitung perhitungan integral batas bawah X setengah, batas atas X1. Berarti nanti ini dx-nya terakhir. Batas kedua y-nya 0 dan y-nya 2x. Fungsinya adalah kosinus pi x kuadrat dalam kurung dy per dx. Perhatikan. Fungsinya adalah fungsi cos pi x kuadrat. Apakah ada y-nya? Padahal mau diintegralkan ke dy. Berarti ini cos pi x kuadrat itu adalah konstanta. Seperti minggu yang lalu bahwa integral du hasilnya u, integral dy hasilnya y. Karena ini konstanta. Kalau begitu diintegralkan ke y, ini langsung hasilnya y saja. Nanti batas atas diganti 2x, batas bawah diganti 0. Jadi maka hasilnya sekarang integralnya tadi sekarang tinggal 1. Oke, sekarang jadi batas atasnya 2x kali cos pi x kuadrat dikurangi, ini y-nya diganti 0, kali cos pi x kuadrat dx. 0 kali berapapun ini 0. Maka hasilnya ternyata tinggal integral batas bawah x-nya setengah 1, ini 2x kali cos pi x kuadrat dx. Nah, untuk lebih jelas ini 2x pindah ke kanan saja jadi 2x dx. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini yang disubstitusi yang ada derajat tinggi berarti ada x kuadrat. Berarti kalau begitu yang disubstitusi adalah x u sama dengan x kuadrat. Teorinya integral substitusi gantilah yang mempunyai derajat pangkat lebih tinggi. Jadi substitusi u sama dengan x kuadrat. Berarti du per dx ruas kiri du per ruas kanan 2x. Maka nilai du di sini adalah 2x dx. Ini ada 2x. Jadi 2x dx bisa Anda ganti du nanti. Nah, selanjutnya batas integralnya untuk x-nya batas bawahnya setengah, kembali ke substitusi. Kalau x-nya setengah kuadrat maka batas bawahnya nanti menjadi 1/4 berubah. Kemudian untuk x-nya 1 masukkan ke x-nya 1 tetap. Nanti batas integralnya sekarang batas bawahnya 1/4, batas atasnya 1 cos pi u du. Nah, integral cos itu hasilnya min, integral cos sin. Integral cos hasilnya sin. Jadi sin pi u. Nah, sekarang u-nya diganti. Yang atas 1/4, bawah 1. 1/4 itu pi per 1/4 itu sama dengan 45 derajat. Sin 45 derajat itu akar 2/2. Kalau sin pi itu sin 180. Sin 180 itu 0. Maka hasilnya pi per 2 atau 0,7. Demikian yang bisa kita sampaikan bersama, kita pelajari bersama. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Selamat belajar, mereka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.